Saudara-saudara, pada hari ini saya yang datang menghampiri saudara. Saudara tidak menghampiri gereja kita sebab kita ada peraturan distancing sosialisasi. Ini juga saya baru pertama kali berbicara melalui udara. Sekarang bilang melalui WA. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kemuliaan-Mu di surga, pada saat ini hamba mau berbicara pada sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang bisa saja mendengar dari WA. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu berbicara sesuai yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Yesaya pasal 6 ayat 3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3 maksud saya. Yesaya 61 ayat 3 yang berbunyi seperti berikut. Untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara-saudara, sering saya bercerita kepada saudara, Tuhan menciptakan alam semesta, cakrawala langit dan bumi, juga segala pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan segala yang berbiji. Di sini yang terakhir saya terkesan akan perkataan dalam Yesaya 61 ayat 3, katakan pohon terbantin kebenaran. Tanda judul tanaman Tuhan. Jadi di antero tanaman-tanaman, ada tanaman yang khusus Tuhan tanam, yaitu terbantin kebenaran. Terbantin, saudara ya, pohon terbantin kebenaran. Itu seperti saya lihat di dalam buku ensiklopedia, yang menurut ensiklopedia katakan bahwa itu adalah pohon oak. Pohon oak yang tahan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan pohon itu tumbuh besar dan lurus sekali. Nah, itu terbantin kebenaran, pohon terbantin kebenaran. Dan itu adalah menjadinya kan adalah tanaman Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Sebab pohon ini banyak cerita untuk dijadikan tiang rumah, untuk dijadikan lukisan patung-patung, untuk membuat dayung, kapal-kapal. Banyak sekali kegunaannya. Pohon terbantin. Di dalam hal ini, saudara-saudara, judul yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah sukacita adalah kemenangan daripada Tuhan. Sebab sekarang ini sedang ada terjadi wabah virus corona. Orang semuanya bersedih, berduka, dan kita semua pun diisolasi, dikarantina,
tidak boleh keluar. Ada negara-negara yang sudah mengadakan lockdown dan sebagainya. Kita tahu saudara-saudara, ini mendatangkan adalah suatu duka cita. Jadi tidak ada sukacita. Iblis paling senang kalau tidak ada sukacita. Sedangkan Tuhan inginkan kita bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada saat Yesaya menuliskan ini, saudara-saudara, bahwa saudara yang berduka, saudara, ganti abu, perhiasan ganti abu. Kalau orang berduka, orang Israel, saudara, kepalanya diabuin, kainnya disobek, dikotor-kotorin. Tapi ini ganti perhiasan, ganti abu. Kemudian minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Kalau ada seorang yang berduka cita, bersedih, saudara-saudara ya. Nyanyian puji-pujian, supaya nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Semangat yang pudar, tidak ada rasa kegembiraan sama sekali. Inilah yang dikatakan tidak berbahagia, berduka cita. Tuhan inginkan kita bersukacita. Bersukacita adalah keinginan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita ini terperangkap di dalam tubuh. Kita ini adalah roh. Kita ini adalah jiwa. Kita bisa apa dengan tubuh kita ini? Melalui pikiran kita. Pikiran kita bisa bekerja di dalam firman Tuhan yang mengatakan, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang manis, yang indah didengar. Semua pikirkanlah itu semuanya, saudara. Kita bisa memakai pikiran kita, memerintahkan kepada tubuh kita untuk kita bersukacita. Tetapi ada lagi di dalam Yakub pasal pertama ayat 2 dan 3 katakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Bisakah kita memakai sifat kebahagiaan itu, saudara-saudara, sedangkan kita ada di dunia? Biasanya kalau ada serba lancar, serba berbahagia, tidak ada masalah, tidak ada perkara apa-apa, kita bisa bahagia. Tetapi begitu ada masalah, pencobaan yang kita hadapi, nyatanya kita akan merasa tidak bahagia lagi. Itu adalah kesenangan daripada si iblis untuk mengacau kita, bahwa kita ini tidak bisa berbahagia lagi. Tapi kita harus berbahagia, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan sudah tuliskan kepada kita di dalam firman Tuhan, saudara, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Ferry bisa bacakan ini. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Saudara-saudara, tidak terpikir oleh saudara mungkin. Saya pun waktu mempersiapkan firman Tuhan ini sangat terperangah, tercengang. Bahwa di Mazmur 16 ayat 11 katakan, Mazmur 16 ayat 11, saudara-saudara katakan apa, saudara-saudara? Bahwa kita akan mempunyai apa, saudara? Sukacita. Sukacita sejati. Sukacita yang dikatakan di sini sukacita
berlimpah-limpah, sukacita berlimpah-limpah. Bagaimana bisa sukacita berlimpah-limpah, saudara-saudara? Sedangkan sukacita kita yang baru kita bangun saja sudah jatuh. Tetapi sekarang sukacita bisa berlimpah-limpah. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana bisa terjadi sukacita itu bisa berlimpah-limpah, saudara-saudara? Bahkan ayat pasal yang di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita dan menikmati nikmat, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara yang tidak ada merasa sukacita, itu karena saudara belum ada di hadapan Tuhan. Sukacita itu bisa kita peroleh apabila kita ada di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita ada menyembah Tuhan di dalam kebenarannya, saudara-saudara. Sukacita itu bukannya sukacita yang tidak berlimpah-limpah, tetapi sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, saudara-saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara, yaitu Yesaya pasal 61 tadi ayat 3, sekarang ayat 7. Baca Ferry. Yesaya 61 ayat yang ke-7. Yesaya 61 ayat yang ke-7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ini adalah orang yang teraniaya, saudara. Bagaimana bisa teraniaya, saudara-saudara? Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Kita sering dibuat malu mungkin. Kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, kita harus menerima untuk dipermalukan, saudara-saudara. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kita mungkin sering juga disepelekan, mungkin dibuang ludahin, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kamu, pasal 61 ayat 7 ya. Dan sebagai ganti noda ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Bukan saja berlimpah-limpah, tetapi sukacita abadi. Stop dulu deh ya. Apa? Sukacita abadi itu adalah sukacita yang berlimpah-limpah yang tidak pernah akan saudara alami, yang belum di dalam Tuhan. Tetapi saudara mempunyai sukacita abadi sebab kita minta dengan Tuhan hikmat. Hikmat yang dari atas. Ini ayat terakhir, saudara-saudara, Yakobus pasal 3. Ayat terakhir, Yakobus pasal 3, ayat yang ke-13. Yakobus 3 ayat ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, kita sebagai orang Kristen terkenal akan kelemah lembutan. Sehingga kita ini di dalam berbicara tidak perlu bicara dengan suara keras. Tidak perlu kita bicara dengan seakan-akan kita ini yang benar. Tetapi kita penuh kelemah lembutan, saudara-saudara. Itu adalah yang menyatakan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang ketiga ini, saudara-saudara, tadi ayat yang ke berapa, Ferry? 13. Ya. Yakobus 3
3 pasal yang ke-13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, saudara-saudara ya. Kemudian ayat ke-17-nya bagaimana? Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita penuh damai, tidak peduli orang mengatakan apa, saudara. Ada amin, saudara-saudara. Bagaimana selanjutnya kalau yang mengatakan kita itu adalah orang-orang yang iri hati? Iri hati dari siapa? Dalam ayat 14 dikatakan dalam Yakobus, jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Orang iri hati itu pasti melawan kebenaran. Orang iri hati itu pasti memegahkan diri bahwa dialah yang paling benar. Ayat 15 katakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, saya mengakhiri firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa kita yang datang kepada Tuhan harus ada sukacita. Kalau saudara tidak ada sukacita, ada tidak senang dengan seseorang, ada iri hati, itu saudara belum diselamatkan. Saudara harus bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, tolong saya, untuk saya tidak iri hati, untuk saya tidak merasa duka, tetapi merasa sukacita. Sukacita yang berlimpah yang Tuhan janjikan, sukacita yang abadi. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hamba sampaikan, apa yang hamba telah ingat, dan kiranya menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Coba ulang.